Shalom anak-anakku semuanya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, siswa-siswi SD Kristen Banjarsari dari kelas 1 sampai kelas 6, apa kabar? Walaupun kita lama tidak bersua, tapi Bu Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Anak-anak, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Saat ini, Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk merenungkan firman Tuhan yang diberi judul setia melakukan hal yang kecil. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, Bu Guru mengajak anak-anak untuk terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sampai hari ini, kami boleh merasakan bahwa kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Dalam setiap keadaan yang kami lewati, kami boleh merasakan penyertaan, pemeliharaan, dan kemurahan Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu. Bukalah mata hati kami, supaya kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan, waktu kami saat ini di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sudah menyiapkan Alkitab-mu? Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 25. Ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, untuk mengerti tentang firman Tuhan saat ini, Bu Guru mengajak anak-anak untuk menyaksikan video berikut ini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, masing-masing menurut kesanggupannya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu.
lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan video tadi? Bu Putri yakin bahwa setelah menyaksikan video tadi, kita semua diingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima talenta dari Tuhan, sudah menerima hal-hal yang baik dari Tuhan, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang bisa dipercaya untuk melakukan hal yang kecil. Ketika kita mampu melakukan hal yang kecil, pasti Tuhan berkenan mempercayakan kepada kita hal-hal yang lebih besar. Bu Putri juga percaya bahwa anak-anak pasti bisa melakukannya. Ketika kita mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru dengan baik, dengan sungguh-sungguh, itu sebuah bukti bahwa kita sudah berusaha melakukan dan setia pada hal yang kecil. Ketika kita mau membantu orang tua kita di rumah, itu pun juga menunjukkan bahwa kita sudah setia pada perkara yang kecil. Ketika kita merawat buku yang dipinjami dari sekolah dengan baik, itu juga tanda bahwa kita setia melakukan hal-hal yang kecil. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, ketika kita mau melakukan hal-hal yang kecil, setia melakukan perkara yang kecil, Tuhan berkenan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar. Dan tentunya berkat yang luar biasa disediakan Tuhan untuk anak-anaknya yang setia. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat dan sukacita untuk anak-anak semua. Kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami terima saat ini. Kami diingatkan untuk menjadi anak-anak yang setia, melakukan perkara yang kecil. Kami diingatkan untuk menjadi anak-anak yang setia untuk melakukan hal-hal yang sederhana dan kecil. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dengan sepenuh hati kami. Meskipun sederhana,
terlihat sepele dan kecil, itu menjadi sebuah latihan bagi kami untuk mengerjakan hal-hal yang lebih besar lagi. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan, di dalam penyertaan Roh Kudus. Mampukanlah kami selalu ya Tuhan untuk melakukan firman, untuk setia melakukan hal yang kecil. Sehingga suatu ketika Tuhan berkenan mempercayakan kepada kami hal-hal yang lebih besar untuk kami kerjakan. Dengan demikian, hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Demikian renungan hari ini anak-anak, Tuhan memberkati.